ekologi politik. Jadi kita sudah bergerak melihat dari determinisme ekosistem, posibilisme, kemudian ekologi budaya, dan terakhir sampai pada kritik terhadap ekologi budaya oleh Roy Allen yang kemudian mengarahkan pada ekologi manusia, di mana manusia itu dianggap dalam posisi yang setara dengan spesies lain dalam alam dalam mata rantai transfer energi, materi, dan komunikasi. Ada respon yang lain terhadap ekologi budaya yang disebut oleh para antropolog itu dan para ahli geografi manusia dikenal dengan istilah ekologi politik. Istilah ekologi politik ini pertamanya dimunculkan oleh Eric Wolf tahun 1972 di dalam komentarnya atau pengantarnya terhadap di dalam satu konferensi tentang studi etnografi di kalangan masyarakat petani di Pegunungan Alpen. Oleh Wolf dinyatakan bahwa kurang lebihnya ekologi politik ini adalah untuk mengungkap peran penting peraturan-peraturan hukum yang menentukan siapa memiliki apa dalam rangka mengatur akses terhadap sumber daya yang terbatas. Jadi dari studi di wilayah Pegunungan Alpen ini, para penelitinya melihat bahwa sumber daya di Alpen ini sangat terbatas, padang rumputnya terbatas, lahan pertaniannya terbatas. Namun ternyata dari zaman ke zaman sumber daya itu bisa dikelola secara berkelanjutan, sustainable. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan bagaimana cara masyarakat mengelola, bagaimana cara masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan yang sangat kritis dan terbatas seperti itu. Dan mereka menemukan kesimpulan bahwa proses adaptasi ini bukan semata-mata persoalan penggunaan teknologi eksploitasi lingkungan, bukan semata-mata transfer materi dan energi dari alam ke manusia, manusia ke alam, tetapi juga melibatkan peraturan-peraturan. Jadi bagaimana di sini institusi kekuasaan, lembaga kekuasaan yang tidak mengatur itu ikut bermain. Dalam lingkungan yang serba terbatas seperti di Alpen ini, masyarakat manusia ini terlibat dalam proses tarik-menarik, seperti tarik ulur, antara keinginan untuk mengelola sumber daya secara terpusat agar aman, dan dorongan agar setiap warga masyarakat itu tetap punya akses terhadap sumber daya tersebut. Karena kalau dikelola secara terpusat dan nanti warga masyarakat dipotong aksesnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari masyarakat, dari lingkungan. Tetapi kalau dibiarkan terbuka begitu saja, maka kemungkinan lingkungannya akan rusak, sumber dayanya rusak. Jadi di sini ada aturan tarik menarik antara aturan, antara dorongan untuk memusatkan manajemen sumber daya dan menjaga agar akses masyarakat tetap terbuka. Agar bisa bertahan dalam lingkungan yang serba terbatas seperti itu, masyarakat harus mengatur sumber daya mereka dalam satu gabungan, satu bundel yang bisa diakses secara terbuka namun terjaga. Dan bagaimana agar sistem pewarisan dan sistem rejim kepemilikannya tidak menghilangkan akses publik, akses lainnya warga terhadap sumber. Di sini yang bermain adalah urusan aturan. Pada studi yang lain, baru pada tahun 74, sebentar saya kembali lagi. Pada tahun 74, dalam bukunya mengenai petani di wilayah Tyrol, Wolf dan Cole itu menyatakan secara jelas lagi apa yang mereka maksud, apa yang dimaksud oleh Wolf dengan ekologi politik.
Jadi mereka dalam studi ekologi politik itu ingin bergerak melampaui studi yang berbasis pada pendekatan sistem, studi ekologis yang berbasis pada pendekatan sistem, seperti yang dikembangkan oleh Julian Stewart, Marvin Harris, Rappaport, dan Roy Allen. Sistem lingkungan. We wanted to go beyond the system ecological approach. Jadi kami ingin bergerak keluar dari pendekatan ekologis yang sistemik seperti yang dikembangkan oleh Roy Rappaport dan pendekar-pendekar antropologi yang lainnya. We were also looking for ways to depict the processes whereby ethnic groups form and reproduce themselves within the fields of power relation. Kami juga ingin melihat bagaimana masyarakat ini terlibat dalam proses-proses, jadi kelompok-kelompok masyarakat ini terlibat dalam proses-proses reproduksi dirinya dan menjaga subsistensi dan survival mereka di dalam relasi-relasi kekuasaan. Karena seperti mereka temukan dalam studi di Arben, bahwa untuk mengatur akses terhadap masalah terhadap sumber daya itu pasti ada sistem kekuasaan. Jadi hubungan manusia dan alam itu bukan semata-mata urusan transfer materi, energi, dan komunikasi antar elemen alam, dan juga bukan semata-mata masalah adaptasi manusia dengan lingkungan menggunakan teknologi produksi, tetapi merupakan sistem diatur oleh sistem kekuasaan, sistem politik. We hope to transcend the homeostatic models of cultural replication so popular in cultural anthropology and asma. Jadi mereka ingin keluar dari pendekatan antropologi ekologi yang homeostatik. Jadi di dalam pendekatan Roy Allen dan pendekatan sistemik yang lain itu kebudayaan, relasi kebudayaan dan lingkungan dianggap seimbang. Berarti kalau kebudayaan memberikan tekanan terlalu berat pada alam, alamnya akan memberikan respon dan manusia mengurangi tekanannya. Kurang lebihnya kalau zaman sekarang ya dalam perspektif Roy Allen itu, ketika manusia memberikan tekanan yang berat terhadap lingkungan, lingkungan memberikan respon untuk virus corona, sehingga manusia terpaksa mengurangi kegiatannya, gitu. Penggunaan energi berkurang, emisi karbon berkurang, getaran bumi berkurang, polusi suara berkurang, sehingga alam dalam kondisi baik lagi dan manusia berkurang lagi. Pendekatan ini pendekatan homeostatis dan ekologi politik ingin keluar dari model pendekatan seperti itu. Mengapa ingin keluar dari model seperti itu? Karena adaptasi manusia terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya, dan pengubahan lingkungan oleh manusia itu adalah proses-proses politis, proses-proses yang melibatkan perkara siapa berhak memiliki apa, siapa berhak melakukan apa, dan mendapat apa sebagai imbalannya, berapa banyak. Jadi urusan adaptasi terhadap lingkungan itu bukan semata-mata perkara orang pergi ke laut dapat ikan, bukan. Di sini juga ada persoalan siapa yang punya perahunya, siapa yang punya jaringnya, dan siapa yang hanya punya tenaga kerja. Melibatkan urusan kekuasaan. Ketika orang melakukan adaptasi terhadap lingkungan dengan cara bertani, juga di sini persoalan itu tanah milik siapa? Nah, lantas yang menggarap itu punya tanah apa tidak? Sebagai contoh yang lain lagi, ketika komunitas global mencela masyarakat Indonesia sebagai perusak hutan tropis yang rakus, ya, maka kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa perusahaan hutan tersebut tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Ya. Tidak semua orang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan hutan. Dan kalau diamati lebih dekat lagi, siapa yang terlibat dalam kegiatan yang langsung berhubungan dengan hutan, kita juga bisa melihat ada orang yang daya rusaknya kecil, ada yang daya rusaknya besar. Dan itu berhubungan dengan kekuatan kapital mereka, berhubungan dengan seberapa dekat mereka dengan pemegang kekuasaan politik.
perusahaan hutan di Indonesia ini dilakukan oleh orang dan badan yang punya akses untuk mengambil hasil hutan, tidak oleh semua orang. Kalian yang jadi mahasiswa di sini tidak bisa pergi ke hutan di Kalimantan menebang kayu, tidak bisa, ditangkap polisi atau tangkap siapapun. Pengambilan kayu di hutan Kalimantan hanya bisa dilakukan oleh orang atau badan yang punya mengambil hasil hutan, dan akses tersebut itu dilindungi secara legal, ekstra legal ataupun ilegal. Jadi dilindungi oleh kekuasaan tertentu dari figur atau institusi yang memegang mandat mengurus negeri. Demikian pula dengan penangkapan ikan. Tidak semua orang punya akses untuk bisa melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan sekarang diatur dengan berbagai peraturan, atau ada surat izin penangkapan ikan, SIPI dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah. SIPI diatur dengan beberapa peraturan lain, alat tangkap ini boleh, yang itu tidak boleh. Troll tidak boleh, cantrang tidak boleh, sekarang jadi boleh. Dan bagaimana boleh atau tidaknya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam itu seringkali adalah persoalan relasi kuasa. Siapa yang memutuskan?